wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa kalian kerjakan sholat duha untuk pagi hari ini, karena kita akan membahas bab yang keempat. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca surah Al-Fatihah yang kita mengucapkan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, pembelajaran pada pagi ini adalah bab yang keempat. Bab yang keempat, lebih dekat ke Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak, ada sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat istikharah, dan yang lain-lain. Pengertian sholat sunnah. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Ibadah sholat itu ini bahwa diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Sholat sunnah adalah salah satu yang dikerjakan di luar fardu. Jadi sholat fardu wajib, sholat sunnah itu sholat yang mengiringi sholat fardu, atau yang mengerjakan mendapat pahala dan meninggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah itu yang dirasakan ada yang berjamaah, ada yang sendiri, atau sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Sholat sunnah sendiri ada seperti tahiyatul masjid sendiri. Sholat sunnah yang jamaah itu sholat sunnah taraweh, sholat sunnah idul fitri, dan sholat sunnah idul adha itu berjamaah. Jadi sholat sunnah munfarid sendiri nih. Sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Status hukumnya adalah mu'akad seperti sholat sunnah, rawatib, dan tahajud. Ada pula status hukum sunnahnya itu ghairu mu'akad. Sholat sunnah dikerjakan dengan berjamaah. Apa tadi? Ada sholat duha, sholat idul fitri dan idul adha. Itu ada sholat khusuf, ada sholat khusuf gerhana matahari, gerhana bulan, dan yang lain-lain. Sholat istisqa. Sholat idul fitri bagaimana? Sholat idul fitri ada sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari idul fitri dan pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan sholat puasa Ramadan selama 1 bulan. Waktu melaksanakan sholat idul fitri adalah sesudah terbitnya matahari pagi hari tanggal 1 Syawal. Oke, tadi sholat idul fitri. Selanjutnya apa? Sholat idul adha. Sholat idul adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Waktu melaksanakannya sama dengan sholat idul fitri pada pagi hari. Hukum melaksanakannya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dianjurkan. Sholat khusuf gerhana matahari. Sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu melaksanakan sholat sunnah khusuf adalah mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali ke ufuk seperti semula. Hukum melaksanakannya juga sunnah muakkad. Cara melaksanakan sholat khusuf bagaimana? Sholat gerhana dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 4 kali ruku, yaitu pada rakaat pertama setelah melaksanakan gerakan ruku dan i'tidal, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi, lalu ruku dan i'tidal, kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa. Niatnya sholat sunnatul khusufi rakaatani mustaqbilal qiblati imam. Kalau imam, makmum jika makmum. Sholat khusuf. Jadi khusuf dan khusuf beda. Kalau khusuf itu matahari, kalau khusuf rembulan. Waktunya ya ketika gerhana bulan sampai apa? Sampai bulan ada. Hukumnya sama tadi. Sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Caranya bagaimana? Caranya kurang lebih sama dengan sholat khusuf tadi. Jadi bedanya kalau pakai H itu gerhana rembulan, kalau nggak pakai H itu matahari. Khusuf dan khusuf sama niatnya. Sholli sunatal khusufi, sholli sunatal khusufi. Oke, selanjutnya istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan.
Jadi sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Sholat istisqa ini sama halnya dengan tata cara sholat id, tapi dengan memperbanyak bacaan istighfar. Selanjutnya sholat sunnah munfarid sendiri. Tadi ada sholat sunnah jamaah, sekarang sholat sunnah munfarid. Adapun sholat sunnah munfarid atau sendiri, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholatnya istikharah, itu sendiri. Sholat sunnah rawatib apa? Berasal ketika rotiban, yaitu artinya tetap menyertai atau meneruskan. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu, sholat qobliyah duhur, sholat ba'diyah duhur. Sholat sunnah qobliyah itu semua ada, tapi ada yang mengecualikan adalah sebelum sholat maghrib. Namun ada juga yang masalah sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Tapi ada yang menghukumi sholat sunnah sebelum sholat maghrib itu boleh tidak dikerjakan. Sholat sunnah yang tidak boleh setelah sholat itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Setelah sholat asar dan sholat subuh tidak ada sholat ba'diyatul asri dan sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Ini jadi sholat rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar. Jika ditinjau dari waktu pelaksanaan sholat rawatib dibagi 2, rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Makanya tadi sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Semua berapa? Semua terdiri dari 2 rakaat. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masuk dalam masjid. Jadi kalian ketika masuk masjid sholat sunnah tahiyatul jika bisa. Niatnya musolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid, niat. Jadi setelah niat membaca takbiratul ihram, Allahu akbar kabiro boleh, Allahu akbar enggak pakai kabiro boleh. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan untuk memohon kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apa? Petunjuk ketika kita ada pilihan, kita mau mengerjakan ibadah apapun saja, ya kita minta petunjuk kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang baik insya Allah. Niat sholat istikharah bagaimana? Sholli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala boleh. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah muakkad. Ada berapa sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dengan munfarid, yaitu sholat sunnah tarawih, witir, duha, tahajud dan tasbih. Itu boleh munfarid, boleh berjamaah. Sholat tarawih kadang-kadang disebut dengan sholat tarawih, gitu. Sholat sunnah Ramadan dilaksanakan setelah sholat setelah sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Makanya ada yang melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Niat sholat tarawih bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnat tarawih rakaataini lillahi ta'ala boleh. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat witir apa? Sholat witir itu adalah sholat setelah sholat tarawih. Sholat witir itu sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Ada yang kepepet banget 1 rakaat, silahkan. Ada yang 3 rakaat. Yang paling banyak adalah 11 rakaat. Ada yang menggabungkannya 3, ada juga, tapi lebih baiknya dari 2 langsung 1. Sholat duha bagaimana? Sholat duha dikerjakan sekitar pukul 7 atau ketika tulu itu sudah bisa melaksanakan sholat duha.
atau sekitar setinggi satu hasta itu kurang lebih 1 jengkal kalau nggak salah. Kalau nggak 3 berarti 10 sampai 13 cm. Terus sholat tahajud itu dikerjakan setelah sholat isya. Waktunya apa? Waktunya juga malam hari. Sholat tahajud. Boleh bersama, boleh. Sendiri, boleh. Niatnya sholli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Mudah kok mengerjakan sholat sunnah itu. Itu tasbih ini. Yang sholat tasbih itu jarang untuk mengerjakan, sulit untuk mengerjakan karena pahalanya banyak. Karena sholat tasbih itu lama. Niatnya kalian tahu sendiri. Kayak tadi, tinggal ditambahin sedikit tuh sholli sunat tasbih dengan ini. Hikmahnya sholat sunnah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, menambah kesempurnaan sholat fardu, hidup menjadi terasa nyaman, menghapus dosa, meningkatkan derajat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tugas akan ada di Google Classroom. Setelah kalian melihat video ini, penjelasan ini, nanti tugas kalian buat sendiri. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.